Selamat siang pemirsa, kembali bersama Enfora Media News. Saya Tabina Karisa dan rekan saya Fania Juliana yang akan membawakan berita mengenai SDGs bertema pendidikan. SDGs sendiri merupakan salah satu aksi global yang disetujui oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Saat ini sudah ada rekan kami Noval yang akan mewawancarai wali kelas di salah satu SD di kota Sukabumi. Saya Nova dari Enfora Media ingin mewawancari salah satu wali kelas dari SDN Gunung Puyuh CBM. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Heru Supanji. Ingin bertanya, menurut pandangan Bapak sebagai wali kelas, ada gak sih perbedaan karakter saat pembelajaran daring dan luring? Terdapat perbedaan karakter yang sangat signifikan ketika siswa belajar daring dan luring. Pertama, ketika belajar daring, anak-anak lebih mandiri, artinya dia lebih diberi kepercayaan untuk mengatasi semua masalah yang diberikan, untuk mengatasinya secara mandiri dan mencari informasi, mempelajari sesuatu lalu melaporkannya. Dibanding dengan yang luring, artinya dalam keadaan tatap muka, ada kecenderungan anak-anak itu dari segi mandirinya agak berkurang karena dia lebih banyak tergantung kepada guru sebagai satu-satunya informasi. Selanjutnya, apakah pembelajaran daring bisa lebih efektif daripada luring? Pembelajaran daring sangat efektif untuk zaman yang sekarang ya, karena zaman sekarang sudah dimudahkan dengan adanya alat komunikasi seperti handphone, kemudian jaringan internet yang memadai gitu ya, dibanding dengan beberapa tahun yang lalu. Biasanya kalau Bapak mengajar biasanya menggunakan WhatsApp atau Zoom gitu? Untuk mengajar daring atau luring? Daring. Untuk daring saya blending, bisa menggunakan Google Classroom, bisa menggunakan juga Quizzes, ada juga Edpuzzle, ada juga Seesaw, Quicker School sampai Edmodo. Jadi beberapa media memang saya kuasai. Metode apa sih yang cocok digunakan dalam pembelajaran daring? Metode yang cocok diterapkan ke anak-anak dalam metode daring yaitu metode ini. Sebenarnya banyak metode yang bisa gabungkan sih ya. Salah satu di antaranya adalah inquiry. Anak-anak nanti dipacu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, jadi tidak disamakan antara anak yang satu dengan yang lain gitu. Jadi setiap anak akan mendapatkan tugas yang berbeda tergantung capaian dia ketika menyelesaikan kompetensi dasar atau yang sekarang capaian pembelajaran. Jadi anak yang satu dengan yang lain akan mendapatkan beban yang berbeda-beda. Nah itu. Kemudian juga ada juga sistem project. Jadi anak diberikan beban untuk menyelesaikan tepat waktu. Itu juga nanti kembali lagi kepada seberapa jauh dia sudah menyelesaikan kompetensi dasarnya. Baik, terima kasih Bapak, segitu aja. Ya. Saya Nova dari Enfora Media melaporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Noval. Selanjutnya, rekan saya Salsabila Ridwan yang akan mewawancarai murid di salah satu sekolah dasar di kota Sukabumi. Baik, saya Salsabila Ridwan dari Enfora Media News. Sekarang sedang berada di SDN Gunung Puyuh CBM, akan mewawancarai terkait pembelajaran daring dan luring. Baik, bersama kakak siapa? Nama saya Raina Disarakinanti dari kelas 6B. Nama saya Jahwa Arinalhaq dari kelas 6B. Aku mau tanya-tanya boleh ya? Menurut kalian nih, apa sih perbedaan belajar daring dan luring? Luring bisa ketemu teman, jadi lebih semangat lagi. Kalau kamu? Sama ya? Sama, luringnya? Alasannya biar bisa bertemu dengan teman-teman ya? Iya. Ya. Lalu apa yang kalian rasakan saat pembelajaran daring dan luring? Kalau luring lebih pusing karena jaringannya juga suka putus-putus gitu. Kalau kamu? Kalau sama sih. Sama ya. Jadi lebih ke jaringan-jaringan aja ya? Iya. Jaringannya suka putus-putus, hilang gitu ya? Oke. Dan jadi kalian lebih milih belajar daring atau luring? Luring. Luring Juga ya? Alasannya apa? Karena luring itu langsung ketemu guru, jadi lebih ngerti, bertemu dengan teman-teman, jadi lebih semangat juga. sama aja. Sama ya? Oke. Baik, terima kasih Kak Raina dan Kakak Jahwa. Baik, terima kasih, kembali ke studio.
Terima kasih Salsabila. Selanjutnya ada rekan saya Naura Fania yang akan mewawancarai wali murid yang ada di sekolah dasar tersebut. Selamat siang, saya Nora Ramadhani dari Enfora Media News ingin mewawancarai salah satu wali murid di SDN Gunung Puyuh CBM mengenai during dan luring. Dengan ibu siapa sebelumnya? Nama saya Katrin dan Ibu mamanya Katrin. Gaisan. Baik, di sini saya ingin mewawancara ibu mengenai perbedaan pembelajaran luring dan daring. Kalau menurut pandangan ibu atau pendapat ibu gitu, kalau misalnya ngelihat anak ibu pembelajaran secara daring sama luring itu apa perbedaan? Jauh banget perbedaannya. Kalau waktu daring saya benar-benar mengalami kesulitan mengenai pembelajaran anak ya, karena di rumah. Iya. Di rumah dan harus saya sendiri yang Iya, memegang betul, anak betul. gitu. Dan tahu sendiri yang namanya anak ke mamahnya itu Iya. seperti apa gitu, tidak akan nurut gitu ya. Dan banyak tidak hanya mengenai kata-kata, tidak hanya mengenai materi pembelajarannya, semuanya saya juga mengalami kesulitan. Tapi kalau mengenai luring, yaitu kalau guru kan udah punya metode tersendiri dan mereka juga udah mengerti karakteristik anak dengan pengalaman-pengalaman mereka di dalam mengajar. Jadi saya ketika anak luring enak aja gitu kan, santai. Jadi kalau di rumah pulang hanya tinggal membahas lagi sedikit lagi, mengingatkan gitu kan, hanya seperti itu, tidak dari nol gitu istilahnya. Kalau pembelajaran online jadi kayak ibu yang guru di situ ya? Saya jadi sebagai guru, kepala sekolah dan segala macamnya. Betul. Tapi kalau menurut ibu efektifan secara daring atau luring? Lebih efektif luring. Lebih kalau menurut saya gitu. Kalau dalam posisi anak saya lebih suka luring gitu. Jadi saya nanti di rumah tinggal mengingat kembali aja gitu, nggak dari nol lagi gitu. Kalau dari anak ibu sendiri itu kelihatannya kalau di luring itu kelihatannya gimana perbedaannya? Kalau dari perbedaan di segi anak, kalau menurut saya lebih bagus di luring karena dia bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Kalau daring kan dia tidak mengenal gurunya, tidak mengenal teman-temannya, tidak bisa bersosialisasi gitu. Jadi kalau misalnya ketika dia berangkat ke sekolah itu ada proses gitu lah. Di situ proses dia bangun harus pagi, harus kedisiplinannya. Jadi berasa banget sekolah ya. Gitu. Jadi benar-benar dia sekolah. Di sekolah juga dia tahu tata tertibnya harus bagaimana, ke guru harus bagaimana, ke orang tua teman-temannya kayak gimana, ke teman-temannya juga harus bagaimana. Itu tuh banyak pembelajaran, tidak hanya materi-materi mengenai pelajaran di sekolah aja. Kayak tata krama, seperti itu. Ada sosialisasinya, berteman itu seperti apa, bagaimana gitu. Jadi memang lebih banyak positifnya ya kalau daring. Lebih banyak positifnya dibandingkan daring. Kalau daring dia ya manja lah. Iya, bisa dibilang kayak gitu ya. Manja. Nanti dulu nanti males gitu ya, Bu ya. Nanti dulu mah. Aduh mama ini susah mah. Mama aku nggak mau mah. Banyak itunya lah, banyak alasan, 1000 macam alasan. Tapi kalau ketika dia di sekolah dengan ibu gurunya, ya mau tidak mau dia harus mengerjakan semua tugas-tugasnya gitu. Karena dia juga malu ngelihat teman-temannya selesai, dia nggak selesai gitu kan, dia ada rasa malu seperti itu. Jadi ada rasa kompetisinya juga gitu. Oke, saya harus bisa, oke saya harus mau gitu. Jadi mau tidak mau ya? Iya. Baik, segitu saja materi wawancara dari saya. Kembali ke studio. Terima kasih Naura Fania. Demikian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Tabina Farisa dan saya Fania Juliana. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di berita Enfora Media News selanjutnya.